Bagaimana untuk mengimport di aplikasi Alibaba aja. Jadi kalian instalasi dulu Alibaba, lalu kalian daftarin akunnya. Kalau untuk daftarin akun, simple aja. Kamu daftar nomor HP kamu, negaranya mana, nanti dikirim OTP, kamu bisa setting password, udah siap. Gitu aja, simple. Lalu sekarang masuk ke akun nih. Ini sekarang saya mau contoh, saya mau jual produknya adalah iPhone 13 Pro case-nya ya, yang bening punya. Ini saya kasih contoh dulu. Ini saya ada produknya, kalian bisa lihat. Oke, kita coba lihat lagi, klik. Nah, kita pertama perlu searching dulu sebelum kalian import. Kalian tahu dulu apakah produk ini ada peminatnya atau enggak, dan kira-kira harga jual itu mereka rata-rata pasaran jual berapa ya. Ini saya kasih lihat dulu. Kalau untuk yang bening kayak gini, rata-rata pasaran harga tuh jualnya tuh di sekitar harga 30 ribuan ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini sekarang saya kasih kamu contoh nih, kasih kamu contoh untuk produk ini. Kalian bisa lihat di sini ada varian-varian harganya nih. Kalian bisa lihat sendiri, ada varian-varian harganya. 10 sampai 200 piece 6.000. Kalau semakin banyak beli, maka kuantitinya semakin besar, tapi kamu akan dapat harga yang lebih murah lagi. Kalian bisa lihat 5.400. Dan kalau kamu beli 1.000 ke atas, akan mendapatkan 4.300 dan seterusnya juga. Kalau kamu beli 20.000, itu bisa dihitung harganya jadi 4.000 per piece ya. Ini kalian bisa lihat. Kalian pertama perlu lihat juga di bagian bawahnya untuk detail produk support. Ini juga bisa namanya customize logo. Kalau kalian memenuhi kuantiti peorderannya ya, 1.000 piece. Kalian bisa lihat ada customize packaging juga dan lain-lain. Nah, ini kalian perlu lihat. Kalian perlu cari supplier yang response time-nya tuh cepat. Ini cepat. Lalu sama on time delivery rate-nya itu pun harus pas juga, harus cepat juga. Lalu kita masuk ke produk details ya. Kalian perlu lihat juga apakah produk-produk ini sesuai dengan ketentuan kalian atau kemauan kalian enggak. Lalu ingat, produk-produk ini nanti pas kamu mau buat konten produk, taruh di marketplace kalian bisa menggunakan foto produk mereka langsung juga kalau mau lebih simple ya. Oke, sekarang kita anggapan mau start order. Contoh nih, sekarang kita anggapan mau masuk 200 piece. Oke, kalian bisa start ordering aja. Ini hanya sekilas contoh. Jadi shipping method kalian bisa melakukan pemilihan juga. Kalau kalian nggak buru-buru, dia bisa ada kasih estimasi delivery-nya sampai kapan. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian kalau mau lebih cepat, tentunya pengirimannya akan lebih mahal. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Product price-nya 200 item 1.084.000. Shipping fee 1.151.000. Dan itu adalah total before tax. Ingat, ini masih belum dihitung tax ya. Ada biaya import dan PPN. Jadi kita sekarang anggapan nih, per piece jadi modal kita adalah, kalau belum dihitung pajak itu sekitar 11.100 perak. Dan harga jual pasaran itu masih di harga yang 30.000 ke atas ya. Jadi kita masih bisa dibilang tuh ada profit margin di atas 50%. Ini hanya simpelnya aja. Lalu kita melakukan proceed to pay, oke? Kita sekarang melakukan pembayaran. Di sini biasa ada beberapa pembayaran, kalian bisa lihat. Ada banyak pilihan, pay with new card, online transfer, PayPal, atau Apple Pay. Kalian terserah bisa melakukan pembayarannya lewat mana aja, atau kalian mau bisa buat bank digital. Misalnya contoh nih, kalian bisa buat bank Genius lalu mendapatkan electronic cardnya, e-cardnya, kalian tinggal masukin aja. Atau kalian punya kartu kredit, bisa melakukan pembayaran bebas ya. Setelah itu, setelah kamu udah pesan, udah gitu aja, kamu hanya tinggal tunggu pengirimannya aja. Ini hanya sekilas secara langkah simple. Kalau kamu mau import barang untuk sekarang zaman ya, kalau kamu mau import sebenarnya nggak sulit, gampang aja untuk mau import. Masalahnya ada satu, kamu setelah import, apakah kamu bisa pastikan produk itu bisa terjual atau enggak? Itu dulu yang paling penting. Jangan kamu setelah import, produk itu nggak terjual. Itu namanya dead stock. Kalau dead stock, kamu udah pasti rugi dong. Kita kan kalau import barang atau masuk barang, kan pengennya tuh langsung terjual, laris, lalu kita untungnya lebih besar. Jadi kamu perlu pastikan dulu, produk yang kamu masukin ini, apakah diterima konsumen enggak di platform marketplace yang mau kamu jual. Misalnya kalau kamu mau jual offline, kamu survei dulu apakah di lokasi kamu ada yang mau beli. Lalu kalau kamu mau survei dari online, kamu mau jual online nih, kamu cari dulu di marketplace online apakah produk itu terjual berapa per bulan. Kamu bisa cari di Shopee, Tokopedia, Lazada, survei dulu. Lalu kedua, kamu bisa menggunakan Google Trend atau tools untuk mencari apakah produk itu keywordnya banyak yang cari enggak. Kalau banyak yang cari, otomatis kan produk itu artinya punya demand, sehingga kamu bisa coba untuk pergi cari produknya. Macam sekarang ini iPhone case tadi punya. Setelah udah mengetahui produk itu memang dicari, kamu perlu mengerti teknis fitur di marketplace, lalu teknik marketing, dan juga sales. Kalau marketplace apa teknisnya? Kamu perlu mengerti bagaimana memaksimalkan konten produk, optimasi toko, dan menggunakan fitur promosinya, dan juga fitur iklan. Kalau kamu sekarang mau jual di Shopee nih, contohnya, Shopee kamu perlu maksimalkan dulu konten-konten produknya. Dari foto produk, video produk, lalu kata kunci itu anggapannya SEO harus dimaksimalkan, dan juga deskripsi produknya menggunakan skill copywriting yang bagus, dan juga ingat isi spesifikasi dan pengaturan logistiknya harus dilengkapin juga. Setelah itu, kamu bisa melakukan dekorasi toko dari Shopee juga. Dekorasi toko
tokonya, kamu mendesain sesuai branding toko kamu. Contohnya, sekarang kita anggapan kan tadi mau import produk phone case nih, iPhone case. Jadi kita mendekorasi toko kita atau membranding itu sebagai salah satu toko penyedia aksesoris handphone, oke? Kita membrandingnya sesuai. Jangan kamu sekarang menjualnya iPhone case, aksesoris HP, kamu malah masukin foto-foto atau banner mendekorasi toko kalian menjadi toko olahraga. Kan nggak sesuai itu. Ingat, branding itu penting banget. Setelah itu, kamu harus bisa menggunakan fitur promosi di bagian Shopee, ada apa aja. Kamu harus cari followers, jadi kamu bisa buat voucher ikuti toko. Setelah itu, buat voucher cashback, dan juga kamu bisa menggunakan cara diskon toko. Jadi harga kamu sengaja naikin dulu tinggi, lalu kamu anggapan pakai diskon toko untuk membuat harga coret. Jadi customer akan lebih yakin untuk membeli karena anggapannya tuh kamu lagi diskon besar-besaran. Tapi pada aslinya kamu itu masih jual harga normal ya. Setelah itu, setelah udah mempersiapkan di atas yang saya bilang itu, kamu bisa menggunakan iklan toko, iklan kata kunci dan produk serupa. Untuk di Shopee ya, kamu bisa memaksimalkan iklan-iklannya. Untuk cara menggunakan iklan, saya nggak jelasin di video ini karena terlalu panjang ya. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya, kalian bisa cari aja. Setelah itu, kalau bisa, secepatnya menjadi target star seller ya, dan mendapatkan penilaian produk dan toko yang banyak.